A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari sekian banyak ibu-ibu yang ada di lingkungan kita ini, kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dalam acara wirid pengajian kita di sore hari ini. Maka pesan saya kepada ibu-ibu, luruskan niat, perbaiki niat, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, agar pengorbanan ibu pada sore Sabtu, sore Jumat ini cuma saja. Oleh sebab itu, di awal pengajian saya mengingatkan diri saya dan ibu-ibu semuanya, awalilah niatnya karena Allah supaya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik alaihi. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kaji kita pada kurang setengah jam nasihat Nabi Muhammad kepada putri beliau Fatimah Az-Zahra. Ibu-ibu yang berbahagia, dalam hidup nasihat perlu. Melalui nasihat itulah perbuatan bisa dirubah. Beruntunglah orang yang punya kawan suka memberi nasihat. Dan beruntung juga orang yang lembut hati nasihat. Karena di dunia ini ada orang yang anti dinasihati. Kalau dinasihati dia salah sangka, kalau dinasihati dia sakit hati. Ada manusia yang seperti itu. Tapi ada juga manusia yang mereka justru ingin dinasihati. Dan itulah pesan agama. Setiap kita kalau mau terjaga diri, terjaga iman, datanglah kepada teman dan sahabat, terutama aja. Dan dari berteman itulah kita bisa mendapatkan beberapa pesan-pesan yang baik. Oleh sebab itu, beruntung kalau punya teman suka menasehati dan berlembut hatinya minta dinasehati. Tapi hati-hatilah terhadap orang yang tidak mau menerima nasihat. Hati-hatilah berkawan dengan orang yang tak mau menerima nasihat, karena boleh jadi kita pun nanti akan dibuatnya sakit hati dan pindah penyakitnya hingga kita tak mau dinasihati. Di dalam surat Al-Asri Allah menyebutkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Orang yang tidak merugi itu adalah
orang yang saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Oleh sebab itu, pada sore ini mudah-mudahan nanti Az-Zahra, kita sebagai umat Nabi Muhammad pastilah mendengar nama ini, pastilah sedikit profil ataupun sosok pribadi Fatimah. Fatimah Az-Zahra wanita cantik. Fatimah Az-Zahra wanita mulia. Fatimah Az-Zahra dijamin masuk surga. Fatimah Az-Zahra seorang perempuan yang hidupnya penuh dengan kesulitan dan kepayahan. Walaupun Nabi ayahnya, Nabi Muhammad banyak, tapi tidak pernah Fatimah ini bermanja-manja dengan sebab ayahnya. Bahkan Fatimah pernah minta pembantu kepada Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad mengatakan bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar lebih utama daripada pembantu. Yang luar biasa, yang luar biasa. Dan ini patut dicontoh oleh kita sebagai orang-orang yang ingin selamat hidupnya di akhirat kelak. Baik, kita masuk yang pertama. Apa wasiat Nabi, apa nasihat Nabi pertama kepada Fatimah? Ya Fatimah, kata Nabi Muhammad, ya Fatimah, wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, Allah baginya dari setiap biji gandum dan melebur kejelekannya, meningkatkan derajatnya. Jadi ini nasihat pertama Nabi kepada Fatimah, bahwa pengorbanan seorang wanita, pengorbanan kesusahan, kepayahan seorang ibu dan terhadap anak-anaknya, nanti kepayahannya itu, kesusahannya itu akan diganti Allah Ta'ala di setiap biji gandumnya itu kebaikan. Fatimah gandum, kalau kita beras, ya, kalau kita beras, di setiap biji beras kebaikan bagi si istri. Dan hebatnya lagi bukan hanya sekedar kebaikan, tapi juga melebur kejelekan. Maksudnya akan membuang, menghancurkan kejelekan yang dimiliki oleh seorang perempuan tersebut. Kemudian apalagi menaikkan derajatnya. Ini hanya karena seorang perempuan ikhlas membuatkan sesuatu untuk suami dan anaknya. Oleh sebab itu, tentunya pandangan ini pandangan orang beriman. Kalau pandangan wanita karir ini susah. Kenapa? Karena wanita karir itu sudah dikotori pikirannya dengan karirnya. Kalau wanita beriman tidak, dia murni memperhatikan Allah dan Rasul dalam hal ini. Maka akan susah sekali meniru Fatimah bagi sosok wanita yang sudah kena cinta dunia. Karena malaslah saya, masa ngurus cuma makan suami sama anak-anak saya, kan ada pembantu, kan bisa catering, kan bisa saya beli di kedai, di sana sini. Iya betul, itu memang iya, tapi hasilnya akan berbeda sekali. Perahan ibu untuk makan minum suami dan anak beda dengan perahan pembantu. Perahan daripada catering, perahan dari wanita lain. Inilah yang mengekalkan cinta kasih di dalam rumah tangga. Dan inilah yang dilupakan karena pekerjaan ini berat. Pekerjaan ini berat, hanya bisa dikerjakan oleh wanita yang mulia, yang mampu mengorbankan yang lain, mengambil yang berat ini demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hari-hari kebanyakan wanita kita dilatih untuk senang-senang, enjoy, pagi enjoy, siangnya enjoy, sorenya apanya, yang penting duit dapat. Bagaimana ya persoalan yang lain nantilah, yang penting enjoy, senang, bahagia. Padahal
dalam hidup ini ada namanya pengorbanan, ada namanya kesusahan, ada namanya kepayahan. Nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kalau ada ibu-ibu yang bisa memasakkan untuk suami. Maka ibu bersyukur kalau ibu bisa memasakkan untuk anak-anak. Ibu bersyukur kalau bisa bikin kolak, bikin nanti misalnya masakan-masakan yang bisa dinikmati oleh oleh suami dan anak kita. Karena di setiap yang ibu lakukan itu tiga ini dapat. Ya, tiga ini dapat, kebaikannya dapat, kemudian keburukan kita dibuang oleh Allah, dilebur, kemudian derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya katakan, kaji seperti ini mungkin agak sedikit klasik. Mengapa klasik? Karena hari ini para ibu di satu sisi diarahkan untuk enjoy tadi, untuk bersenang-senang tadi ya. Padahal hidup ini bukan untuk bersenang-senang, tapi hidup ini adalah untuk berkorban untuk mendapatkan kesenangan yang abadi di akhirat kelak. Kalau di dunia ini tak ada yang senang-senang itu. Di dunia ini payah semua. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Lebih baik dan lebih kekal. Beruntung kalau ibu-ibu bisa. Minimal ya jangan sampailah, kalau saya nasihatkan jangan sampai tidak pernah suami mencicipi makanan hasil dari olahan tangan kita sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anak. Ada itu Ustaz, ada. Dia terima beres saja. Malah si ibu ini dia minta dia dihidangkan, minta dia untuk dilayani. Akan aku bekerja Ustaz. Akan aku bekerja. Ini alasannya. Aku bekerja Ustaz. Aku cari duit. Aku bekerja Ustaz. Kebun aku punya Ustaz. Maka ya ngapain kita susah-susah? Biar aja. Ini cara pandang yang sangat batil sekali. Karena dalam rumah tangga tidak bisa dibeli dengan uang. Rumah tangga itu terikat dengan rasa. Dan rasa itu muncul dari pengorbanan. Maka kalau hari ini kita lihat kasus perceraian paling tinggi, Rokan Hulu ini 2 pasang cerai setiap hari. 2 pasang cerai setiap hari. Dan itu rata-rata belum berumur lama pernikahannya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, 2 tahun. Itu rata-rata 850 kasus perceraian per tahun di Rokan Hulu ini. Sedangkan 1 tahun itu cuma 365 hari. Berarti kan lebih kurang. Lebih kurang itu dua pasang cerai resmi ya, resmi. Yang tidak resmi tidak dihitung lagi, karena yang menikah tidak resmi di KUA, yang tidak resmi menikah di KUA itu banyak juga. Ya, ada namanya nikah, kalau orang bilang nikah siri, yaitu nikahnya secara agama saja, tidak pakai tidak pakai buku catatan. Itu cerainya ya kapan mau nikah, kapan mau cerai itu terserah. Kapan terasa mau menikah dia. Kapan terasa mau cerai dia. Itu ada juga seperti itu perangai manusia. Ya, itu banyak lagi. Itu lebih banyak lagi. Yang resminya 2 pasang setiap hari. Kenapa ini muncul? Apa sebabnya? Salah satunya adalah kurangnya pengorbanan yang ada di dalam rumah tangga itu sendiri. Ya, bisa jadi dari suami banyak salah, bisa jadi juga dari istri banyak salah dan kurang sabar. Maka nasihat Nabi ini kita dengarkan, ya minimal sekali seminggu karena kita mungkin sama suami bekerja, maka minimal sekali seminggu ya kita masak. Kita susah masak, tak payah masak. Untuk siapa? Untuk anak kita, untuk suami kita, dengan niat semoga ini menjadi penyumbur daripada kasih sayang di dalam
rumah tangga kita. Jangan semuanya diserahkan ke pembantu, jangan semuanya diserahkan kepada rumah makan, kepada catering. Nah, nanti ini jadi tak baik. Ini yang pertama, nasihat Nabi kepada anaknya Fatimah Az-Zahra. Nasihat Nabi yang kedua, wanita yang berkeringat. Nah, ini khusus lagi, wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah menjadikan dirinya dengan neraka itu 7 buah tabir pemisah. 7 buah tabir pemisah. Ini hebatnya. Bayangkan sama ibu, satu tabir saja itu 500 tahun jaraknya. Berapa jauh itu? Bagi siapa? Bagi seorang wanita yang berkeringat. Berkeringat ini muncul karena susah, karena payah dalam menggiling, menumbuk daripada tepung. Kalau kita ya karena mungkin ini dicontohkan tepung ya karena bikin adonan tepung, kue misalnya, roti misalnya. Kalau cabai ya berkeringat menggiling cabai, berkeringat parut kelapa, berkeringat menumbuk daripada beras untuk dijadikan makanan bagi anak dan suami. Berkeringat kita mencuci pakaian, berkeringat kita nyuci piring, berkeringat nyapu rumah. Nah, ini juga hiburan dari Allah melalui Nabi Muhammad bagi ibu yang siap bekerja seperti itu, dijauhkan dari neraka itu sejauh 7 parit, dibenteng, ditabir dia 7 tabir. Allahu Akbar. Ini untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu ya. Kemudian nasihat Nabi yang ketiga, apa kata Nabi kepada Fatimah putri beliau? Seorang wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya dan mencuci pakaiannya, maka Allah menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang telanjang. Itu dengan meminyak daripada rambut anak, menyisir rambut anak, maka sama dengan bersedekah memberi makan 1000 orang yang kelaparan, 1000 orang yang tidak punya pakaian, diberi pakaian. Mana sanggup kita memberi 1000 orang yang kelaparan makan? Perlu jadi konglomerat kita, perlu jadi punya duit banyak, beli pakaian 1000 baru bisa kita ngasih. Tapi rupanya dengan menyisir rambut anak, suami juga itu masuk, ada nanti hadisnya ada. Pesan Nabi juga. Menyisir rambut anak, meminyaki rambut anak. Tentunya ini terjadi bagi ibu yang punya jiwa keibuan. Kalau ibu itu jiwanya jiwa bos, itu tidak akan ada itu. Main lempar saja, lemparkan sisir dilemparkan, kaca dilemparkan. Kau kaca sendirilah, nyisir sendirilah. Tapi bagi ibu yang lembut, ibu yang punya jiwa kasih sayang, jiwa keibuan, ini yang dilakoni oleh nenek-nenek kita, uak-uak kita, yang zaman dulu begitu sangat penyayangnya kepada anak-anaknya, bahkan sampai kepada cucunya. Dimandikannya anaknya, disisirkannya rambutnya, kemudian diminyakinya, disisirkan. Subhanallah. Ternyata ada ini pesan Nabi kepada putri beliau, Fatimah Az-Zahra. Lalu apakah ibu-ibu sekarang juga melakukan itu? Iya, cuma tidak semua ibu-ibu, bergantung kepada apa isi hati ibu-ibu itu. Kalau ibu-ibu itu hatinya isinya adalah mengenai dunia semata, glamor dunia, maka bukan anak yang disisirnya, dia yang disisirnya. Bukan anak yang diminyakinya, dia yang diminyakinya. Setiap sore sudah belagak. Setiap mau jogging sudah melagak dulu. Sore jogging melagak dulu. Pagi jogging melagak dulu. Pergi kunjungan melagak dulu. Anaknya ingusnya belelek-lelek biarkan saja.
Anaknya tarik matanya banyak, biarkan aja. Itu ibu-ibu keren zaman sekarang. Yang penting aku ya dulu. Ini ibu-ibu akhir zaman. Maka ibu-ibu semacam itu tidak laku di dalam pengajian-pengajian kita. Yang kita cari ini apa? Ibu yang keren dunia akhirat. Dia jogging iya juga, tapi anaknya selesai juga sama dia. Dia jogging sore, jogging pagi dia. Bahkan sama anaknya juga misalnya. Anaknya terawat dengan baik. Ini ya khusus untuk kita pahami bersama. Itu meminyaki rambut anak, menyisir rambut anak, itu bagi ibu seperti bersedekah untuk 1000 orang kelaparan, seperti memberi pakaian untuk 1000 orang yang telanjang. Nilainya luar biasa. Kemudian Nabi mewasiat lagi kepada Fatimah Az-Zahra. Apa kata Rasulullah SAW? Nasihat keempatnya, wanita yang menahan kebutuhan tetangganya, maka Allah akan menahannya dari minum telaga Kausar pada hari kiamat nanti. Ini sudah masuk kita nasihat sosial. Kalau tadi pribadi, sekarang kita masuk yang sosialnya yang nasihat keempat ini. Wanita yang menahan kebutuhan tetangganya, maka Allah akan menahan dari dia nanti minum telaga Kausar di hari kiamat. Ini apa maksudnya? Penting sekali berbaik-baik dengan tetangga. Penting sekali berbaik-baik dengan tetangga. Bahkan sampai Rasulullah menyangka tetangga bisa mewarisi. Sampai Rasulullah menyangka tetangga itu bisa mewarisi. Tapi tidak bisa. Yang bisa mewarisi itu ya ada hubungan tali darah. Namanya mewariskan. Cuma kenapa Rasulullah menyangka tetangga bisa mewarisi? Saking begitu pentingnya hubungan dengan tetangga itu. Ya, contoh Rasul menyebutkan, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang di antara kamu. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang di antara kamu sampai ia mencintai tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Nanti di yang lain fal yukrim daifahu, muliakanlah tamunya. Ibu-ibu yang berbahagia, mana itu tetangga? Tetangga adalah orang yang tinggal di sekeliling kita. Apakah hitungannya 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang? Silakan, nggak apa-apa. Tapi yang jelas tetangga adalah orang yang tinggal bersama kita di sekeliling kita. Maka kewajiban kita kepada tetangga itu diantaranya adalah memenuhi kebutuhan mereka. Karena kita akan dituntut nanti. Ketika tetangga kita sebelah rumah tidak makan, maka sasaran pertama tuntutan ke kita. Ketika tetangga sebelah rumah tidak punya pakaian, kita dulu yang akan ditanya. Ketika tetangga sebelah rumah tidak mendapatkan hidayah dari Allah, kita juga dulu. Maka kewajiban kepada tetangga itu bukan hanya sekedar basa-basi. Bukan hanya sekedar basa-basi. Apa khabar? Di mana abang? Bukan itu. Di mana dia? Apa keroju kalian? Bukan itu saja yang menjadi kewajiban tetangga. Tapi apa? Sampai mengetahui keadaan mereka makan atau tidak, minum atau tidak, mereka dalam keadaan agamanya bagaimana. Itu kewajiban. Kewajiban. Ada satu hadis yang sangat sering kita dengar, yaitu hadis tentang kalau menggulai banyakkanlah kuahnya. Ini sering dijadikan bahan tertawaan.
Kalau menggulai banyakkan kuahnya. Padahal sebenarnya bukan maksudnya kuahnya yang dibanyakkan, bagi dengan tetangga. Kalau banyak dibuat berarti tetangga akan dapat bagian. Ya, tetangga dapat bagian. Berarti kalau kita makan sesuatu, kita mikir tetangga. Sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tidak akan makan sebelum dia berkeliling kampung itu mencari orang yang belum makan untuk bisa diberi makan. Karena beliau takut, beliau makan sementara ada orang yang tidak makan, nanti dipersalahkan di akhirat. Maka jadilah ibu-ibu selesai wasiat nasihat ini, saya yakin ibu-ibu memang orang dermawan, insya Allah. Saya yakin itu. Ibu-ibu orang dermawan, ibu-ibu orang sosial, ibu-ibu senang melihat keliling tetangga. Bagus itu. Bagus sekali. Dan yang paling hebat sekali, ibu harus yakin bahwa apa saja yang ibu berikan untuk tetangga itu akan menjadi tameng nanti penyelamat kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi penolong dalam urusan rumah tangga kita. Ibu-ibu yang berbahagia, tadi disebutkan siapa yang tidak memenuhi kebutuhan tetangganya, jangan berharap besok dapat minum dari telaga Al-Kautsar. Ingat bahwa kita ini ibu-ibu sekalian akan ada masa akhir. Di dunia masa akhir dengan datang kematian. Dan masa akhir dari alam barzakh datangnya yaitu kiamat. Jadi ketika kiamat nanti sudah terjadi, manusia semua sudah berkumpul di padang mahsyar. Kemudian dimulai timbangan amal, dihitung kebaikan keburukan yaumul mizan, maka di sana ada telaga namanya Kautsar. Telaga Al-Kautsar ini telaga Nabi Muhammad. Airnya luar biasa. Segarnya bukan main, harumnya lebih harum daripada kasturi. Putihnya lebih putih daripada susu. Kemudian dinginnya lebih dingin daripada salju, manisnya lebih manis daripada madu. Dan telaga itu khusus nanti Nabi yang memberi minum kepada umatnya. Dan salah satu yang akan mendapat minum itu orang yang baik dengan tetangganya, yang memenuhi daripada kebutuhan tetangganya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tidak pun sanggup sekali sepekan, tidak sanggup sekali setiap hari, minimal sekali sepekan ada peredaran kepemilikan kita, ada peredaran rezeki kita dinikmati oleh orang yang ada di sekeliling kita. Di situ tidak disebutkan harus banyak, harus bernilai mahal. Tidak. Bisa saja mungkin dalam bentuk uang 1.000-2.000 rupiah, dalam bentuk makanan misalnya, ataupun juga memang dia membutuhkan pinjaman beras, pinjaman uang. Ibu-ibu ini nasihat Nabi, wasiat Nabi yang keempat, wanita hendaklah jadi wanita yang peduli dengan tetangganya. Kemudian nasihat yang kelima, wasiat Nabi yang kelima adalah wanita, ya Fatimah, kata Rasul, ya Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas. Yang empat ini, yang tadi itu adalah keredoan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, hai Fatimah, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah wahai Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Ini yang kelima. Tadi mungkin hebat, yang sebelumnya kita sebut hebat. Menumbuk gandum, kemudian keringat tadi, memberi tetangga, ya kan? Itu bagus semua. Tapi di samping itu semua, ada lagi yang di atas itu mendapatkan keredoan suami. Karena kalau keredoan suami tidak dapat, yang lain itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalimat ridallahu bi ridul walidain, suhtullah bi suhtil walidain.
Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, murka Allah bergantung pada murka orang tua. Ini ketika kita menjadi anak-anak dari orang tua kita. Tapi ketika kita sudah jadi istri dari suami kita, berpindahlah keredoan itu kepada suami. Maka tugasnya para ibu berusaha mencari ridho suami. Bagaimana cara mencari ridho suami itu, Ustaz? Mencari ridho suami adalah senantiasa menjalankan kewajiban kita sebagai istri. Ini yang pertama, menjalankan kewajiban kita sebagai istri. Ya kan? Kemudian berusaha untuk menyabarkan diri terhadap tingkah pola suami yang di luar keinginan kita. Dua sifat ini. Ini berat. Maka balasannya itu adalah surga. Balasannya surga. Karena berat itu, kalau mudah senang, ya semua orang bisa. Tapi supaya bisa lewat itu, ada perjuangan. Coba, dapat kita suami. Suaminya pemarah. Suaminya cuek. Suaminya taunya ego untuk dirinya saja. Ya kan? Itu kan berat itu. Bagi kita istri itu kan berat itu. Bagaimana caranya? Tapi disitulah dituntut sabar. Kesabaranmu mengantarkan keridhaan Allah kepadamu. Karena itu kelemahan suami jangan dilawan, tapi berdoalah dan berupayalah supaya kekurangan itu menjadi diperbaiki dengan sebab kita. Istri yang luar biasa adalah istri yang mampu. Dari suami tidak sholat, dia mampu membuat suaminya jadi sholat. Istri yang bagus, yang baik, suaminya adalah pejudi, pemabuk, lupa pada Allah, temperamen, suka senantiasa berang-berang, marah-marah begitu kan? Tapi setelah dia bersama seorang istri, istrinya mampu mengurangi semua itu, bahkan merubah tabiatnya dari perbuatan jahat kepada perbuatan baik, dari yang tidak diredoi Allah kepada yang diredoi Allah. Itu merek istri itu mantap luar biasa. Tapi kadang-kadang ini berat, maka istri yang lolos itu sedikit. Tapi banyak yang bisa dilakukan. Caranya bagaimana? Saya yakin dan percaya 6 bulan sebelum menikah atau 6 bulan baru sudah menikah, itu baik semua suami itu di mata ibu. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Dan itu pilihan ibu. Itu pilihan ibu. Bukan paksaan orang tua. Saya yakin kalaupun ada itu pasti kerjasama anak dengan orang tua. Kamu setuju enggak? Dia setuju ya. Enggak apa-apa, itu suami saya. Yang kebanyakan zaman sekarang bukan ayahnya nanya, udah ada calon kamu nak? Udah. Enggak, kalau belum, saya punya, kata ayahnya. Oh, jangan ya, saya ada ini. Ini yang paling bagus ya, mantap ini, hebat nih ya. Orangnya bagaimana? Bagusnya, pokoknya dia lembut ya, dia itu pemurah ya, pokoknya jangan sampai aku dipisahkan dengan dia. Mati ku besok. Minum racun ku besok. Itu 6 bulan sebelum menikah atau 6 bulan sudah menikah. Ya kan? Itu kebanyakan namanya dialun oleh apa namanya? Entah enggak tahulah cinta buta kayak apa namanya, yang jelas semuanya jadi serba enak. Tapi setelah 6 bulan nampaklah di sana wajah aslinya. Nampak wajah aslinya, mulailah sang anak menyesali. Kenapa dia berjodoh dengan itu? Tidak perlu disesali, itu pilihan kita. Berarti melalui kita Allah ingin menitipkan dia. Yang salah ini supaya jadi baik, yang rusak ini supaya jadi baik. Nah, kan begitu. Jangan disesali. Namun walaupun demikian, dalam Islam, kalau memang seorang suami tidak lagi bisa bersama dengan istrinya, malah akan mengkhawatirkan agama istri yang soleh tadi, maka bercerai adalah jalan terbaiknya untuk menyelamatkan wanita dari hancur kehidupan dunia dan akhiratnya. Tapi itu jalan terakhir. Namanya tolak. Terakhir perceraian.
Tapi kalau bisa, hendaklah seorang istri ridho suami dicari, kemudian sabar dalam menerima kekurangannya, perbaiki dia sampai kita meninggal. Insya Allah itu jadi amal ibadah yang dapat mengantarkan kita, para ibu sekalian, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dulu kaji kita 5 poin daripada nasihat Nabi kepada Fatimah Az-Zahra. Dia ada 10, tapi kita cukupkan yang 5 ini dulu. Mudah-mudahan menguatkan semangat ibu-ibu menjadi seorang muslimah, menjadi seorang ibu dari anak-anak, menjadi istri dari suami di rumah nanti, sehingga bisa melakukan yang baik-baik untuk kebaikan keluarga, dunia dan akhirat. Nah, ya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan, ya. Dan pesan saya kepada ibu-ibu, pengajian ibu-ibu, karena di rumah ibu jelas tidak akan dapat pengajian dari suami, ya kan? Di kantor tidak akan ada pengajian dari orang-orang kantor. Mungkin harapannya cuma pengajian itu akan dapat di majelis taklim seperti ini. Maka hadirkanlah diri, ajaklah yang lain, kemudian usahakan istiqomah, niatnya diperbaiki, izin sama suami untuk pengajian. Insya Allah itu akan membawa keberkahan bagi diri, keluarga dan anak-anak kita untuk urusan dunia dan akhirat kita. Demikian ibu-ibu sekalian, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah adalah kelemahan diri saya, mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita sholawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.